Assalamualaikum sahabat. Selamat datang. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Saya doakan semoga rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah dan diberikan kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah yang ada di dan jamaah yang ada di Masjid Teriah CBD Pantai Kapuk 2, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani jamaah semua dalam program kesayangan kita, majelis ilmu kesayangan kita, apalagi kalau bukan di Jalan Dakwah. Dan seperti biasa, Jalan Dakwah selalu akan mendengarkan tausiah dari guru kita, dari ustadz kita. Sudah ada bersama saya, di sebelah kiri saya ada Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah hadir bersama kami. Sudah ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Ummahat Nurul Islam 08 Cikarang Telaga Murni. Nah, sudah ada juga nih sama kita di Ustadz ya. Ada jamaah dari Majelis Taklim Baitul Jawahir Bolpis Sukabumi. Ibu sekalian, ini pernah nggak sih mendapatkan kalau dapatkan rezeki atau hal yang menyenangkan, kemudian tawadu atau rendah hati? Nggak pernah diomongin kemana-mana, disimpan aja sendiri. Nah, kalau sebutan zaman sekarang itu biar kita terhindar dari sikap takabur atau sombong. Nah, atau hal-hal yang tidak mengenakan. Jadi ini benar-benar disimpan untuk diri sendiri, Pak Ustadz. Nggak dipamerin. Kalau kata anak sekarang nggak di flexing. Betul. Flexing ya. Oh, flexingnya? Iya, flexing kan? Iya. Karena ini memang kita akan kita akan membahas tentang tema dekati tawadu, jauhi takabur. Langsung saja keutamaan tawadu, Pak Ustadz. Sekarang? Habis maghrib begitu. Sekarang, Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau kita bahas terkait tema kita adalah tentang tawadu. Ibu perlu paham dulu tawadu itu artinya rendah hati. Saya sempat ngobrol tadi di backstage sama Bang Bedu, ada rendah hati, ada rendah diri. Yang harus itu rendah hati, yang nggak boleh rendah diri. Rendah diri itu nggak pede dengan diri sendiri. Kok kalau disuruh di keramaian dia merasa nggak pede, nggak ada self confident. Self confident tuh ibu nggak percaya, itu namanya rendah diri. Terkait dengan itu bahas masalah sujud, filosofi di balik sujud. Ini sangat erat kaitannya dengan tawadu atau rendah hati. Ibu cek di Google, ibu lihat di internet, lihat di YouTube, video di TikTok, dan lain sebagainya. Instagram, Facebook. Satu-satunya yang ibadah sampai nempelin kepala di atas tanah cuma umat Islam. Umat Kristen enggak, Hindu enggak, Buddha, Konghucu enggak, cuma orang Islam. Berarti kita sedang rendah hati, kita rendah-rendahnya. Bayang ditaruh di atas tanah, kepala ini bagian paling penting enggak? Ibu depan rumahnya ada yang lewat nih jam 11:30, punten, nggak ada tangannya, misal punten, masih bisa dikenal nggak? Bisa, dan kepalanya
encum. Ada encum di sini? Nggak ada ya? Oh, pas banget. Kok? Oh itu tanya masih ketahuan bentuknya gitu ya? Kepala. Tukang parkir. Lihat tuh di depan ruko di mall, ya Allah, mobilnya banyak. Motornya bererot. Apa pernah tukang parkir sombong? Kenapa dia nggak boleh sombong? Oh, banda orang. Dah orang Cikarang. Ngebanda orang. Apa yang mau disombongin, betul nggak Bu? Jangan mentang-mentang ibu suaminya pejabat, arisan, kondangan, pengajian, ya ilaha illallah tuh ngaji, jari nggak ada yang absen dari cincin. Lewat depan rumah Besti ditanya, Bu Haji mau kemana? Mengaji. Sombong, dibawa mati nggak? Kata Allah, nih dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tamshi fil ardi marha. Janganlah kita berjalan di atas muka bumi Allah ini dengan busung dada, petantang, petenteng. Padahal kita bukan pemilik, semuanya milik siapa? Milik Allah. Innaka lan tahrikal arda. Sesungguhnya sesombong-sombongnya kalian manusia, kalian tidak akan pernah menembus tanah yang aku buat. Walan tablughal jibala tula. Dan kalian tidak pernah akan menyaingi tingginya gunung yang aku tancapkan di atas bumi ini. Subhanallah, kita bukan siapa-siapa, Allah segalanya. Boleh tepuk tangan Bu untuk Ustaz Zaki Mirza Bu. Bang Bedu, Ya, kan yang Al-Quran sampaikan sebenarnya nggak boleh busung dada. iya. Kalau Bang Bedu kan bukan busung dada. Busung lapar ini. Baik, kali ini kesempatan punya Ibu untuk bertanya kepada, kaget Bu ya? Ya, karena kesempatan ini punya Ibu untuk bertanya langsung kepada Ustaz Zaki Mirza. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Silakan Umi. Ya, Silakan tadi. Teh Nini, silakan Teh Nini. Loncat. Ya silakan Teh Nini. ada Umi Pipik. Umi Pipi. Iya iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Erna dari Majelis Taklim Nurul Islam atau Nuris 08 Telaga Murni Cikarang Barat. Iya. Mantap, lengkap. Lengkap, bagus Bu, lengkap. Biar nggak nyasar kurirnya. Bertanya Pak Ustadz. Nggak boleh lah. Tapi sebelum bertanya mungkin buat penyegaran pantun sedikit. Ya, Nah, awas. Asal. Nggak apa-apa. Sedikit ya, jangan banyak-banyak ya. Sedikit. Ikan sepat, ikan gabus. Cakep. Lebih cepat, lebih bagus untuk pertanyaan saya. Itu bagaimana ceritanya itu Bang ya? Ikan Nanti. cepat, ikan bagus. Lebih cepat, lebih bagus untuk pertanyaan saya. Ya. Masalahnya ini mau bertanya. Oh iya. Ikan cepat, ikan bagus, lebih cepat, lebih bagus untuk pertanyaan saya yang akan ditanyakan kepada Ustadz hari ini juga akan saya tanyakan. Iya. Silakan. Mohon gimana, izin Ibu? Pak Ustadz Ya. bertanya. Ini mungkin pengalaman dari saya. Ya. Saya kan punya anak. Mm-mm. Pengalaman ya, sudah lulus SMA, masuk perguruan tinggi. Nah itu alhamdulillah dia dapat prestasi, perguruan tingginya juga negeri, alhamdulillah. Nah, terus saya itu kalau ketemu teman, ketemu saudara, suka bilang kalau anak saya itu dapat perguruan tinggi yang bagus, nilai yang cemerlang, prestasinya yang cemerlang juga. Nah, sikap saya ini Pak Ustadz. Nah, saya lagi dengerin ini Bu. Mau dirauk lagi bukan saya. Malu-malu orang Jawa begini, kalau orang Jawa Iya, begini ya. Orang Iya, Jawa nggak begini. apa-apa. Nah, pertanyaan saya, sikap saya ini mengumbar, ngomong-ngomong ke orang, ke saudara, takabur apa-apa Pak Ustadz. Tolong penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, disimpan dulu Bu ya. Dijawabnya nanti setelah pertanyaan berikutnya. Oke,
Sekarang siapa mau tanya sebelah mana tadi? Sini udah berarti di sini dong gantian dong ya kalau gitu. Siapa mau tanya? Ah ini boleh Pak Ustadz. Oke. Ini, salah tingkah ini. Biasa aja kale. Wow. Cie. Bu, istri saya nonton bu. Iya. Silakan teh. Cie, ngadepnya ke sana dong. Kesana ih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Risma dari Majlis Taklim Bayatul Jawahir Bolpis dari Genteng Puri, Sukabumi, Ciberem. Aduh ya Allah Pak Ustadz. Kenapa? Kok orang nanya? Nervous. Ya Allah. Iya sore syahdu banget. Mohon izin Pak Ustadz, saya mau bertanya. Iya. Alhamdulillah, ini cerita ya. Iya, nggak Cerita apa-apa. kehidupan saya. Alhamdulillah saya tuh punya orang tua yang bisa dibilang ada ya. Oh orang tuanya ada. Iya. Orang Yang lain udah nggak ada. Maksudnya Ya, orang kalau disebut tuanya. orang tua kaya itu gak enak kesannya kalau saya bilangnya gitu. Oh. Bilang ada. Secara materi mampu. Iya, Orang tua seperti masih ada juga. Ada. Udah menikah. Siapanya? Udah menikah belum? Saya. Udah pernah. Udah pernah Pak Ustadz. Udah cie. Pak Ustadz saya udah disini loh Pak Ustadz. Oh, udah pernah. Udah pernah. Udah pernah. Janda. Iya bener. Tapi orang tua ada di rumah. Ada di sini mau sekalian minta restu. Oh, mau minta restu katanya Bang Budi. Oh ada ibunya ada di sini ya. Iya. Oh, ibunya ngikut. Ada Iya, ikut. iya. Di mana? Ya Pak Ustadz. Lanjut Neng. Lanjut ya. Jadi dulu tuh saya setelah lulus kuliah, saya tuh dikasih kepercayaan oleh orang tua saya untuk mengurus usaha orang tua saya, dilanjutkan oleh saya. Oh tadi usahanya gemuk terus diurus. Dilanjutin sama saya usaha. Tatap wajahnya dong. Yang bagus. Takut tergoda. Ya silakan. Nah, dari situ saya berusaha untuk mengurus dan mengelola usaha orang tua saya. Tapi saya tuh merasa gelisah Pak Ustadz, kepikiran gitu. Banyak di luar sana tuh ngomongin saya, katanya enak hidupnya, hidupnya enak, ditanggung sama orang tuanya, usahanya dikasih usaha sama orang tuanya. Tinggal lanjutin, tinggal enaknya gitu. Bahkan Pak Ustadz, mereka nggak tahu kalau saya tuh punya tanggung jawab yang besar untuk mengelola itu. Saya harus bisa mengembangkan usaha orang tua saya. Saya harus bisa menjaga kepercayaan orang tua saya untuk bisa mengelola itu. Ya, saya tuh udah berusaha tawadu dan tidak pamer, tapi semua orang selalu beranggapan seperti itu terhadap saya. Pertanyaan saya, Iya. jadi grogi Daripada gerogol jauh. gimana baiknya tanggapan menyikapi tanggapan Pandangan orang lain ya. Oke. Bagaimana kita menyikapi pandangan orang lain yang Iya. menilai atau menilai tidak baik lah, Iya, menilai negatif terhadap apa yang dilakukan oleh Neng. namanya Neng. Nggak. Neng siapa namanya? Nama aslinya siapa? Neng siapa? Risma. Risma. Neng Risma. Kalau punya anaknya jadi madu. Risma dan bedu. Bisa aja Bang Adel lah. Jadi Iya. pertanyaan saya Iya. cuma seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Neng Risma untuk pertanyaannya. Sekarang kita jawab dulu pertanyaan dari Ibu Kosim. Kosim. Ibu siapa? Ibu siapa? Ibu Erna ya. Kosim. Silakan Bu Erna. Silakan Bu Erna. Silakan Pak Ustadz dijawab Pak Ustadz. Ini jadi grogi ya. Tadi pertanyaannya apa Bang? Jadi Bu Erna ini dia itu anaknya masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian dia informasikan atau beritakan kepada teman-teman sahabat saudara apakah itu termasuk tindakan yang takabur Pak Ustadz. Iya. Ada namanya takabur. Takabur itu dari takabbaro ya takabbaru.
artinya membesarkan diri sendiri. Seolah-olah yang lain kecil, itu namanya takabur. Takabur itu ya dia serba merasa paling bisa, merasa paling kaya, merasa paling cantik, dan merasa lainnya. Ada lagi namanya tahaddus bin ni'mah. Tahaddus bin ni'mah itu ibu menyampaikan kebaikan-kebaikan supaya orang lain juga ikut bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah. Pada akhirnya semua kembali ke niat kita masing-masing. Karena ada yang begini, awalnya doang, ini cuma tahaddus bin ni'mah ya. Saya mah nggak niat sombong, cuma nyampein aja, oh suami saya gajinya 100 juta. Itu lebih tahaddus bin ni'mah apa sombong? Tahaddus bin ni'mah itu ciri-cirinya jadi motivasi untuk orang lain. Yang bagus itu kalau ibu habis menyampaikan tahaddus bin ni'mah, selesai, akhiri dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kalau ada niat sombong dihilangkan ya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa jadi pelajaran. Tapi ujung-ujungnya semua kembali kepada innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semuanya kembali kepada niat kita masing-masing. Karena kalau kebaikan kita jejaknya diikuti oleh orang lain, maka kita ini kebagian pahalanya, Bu. Kita nunjukin kebaikan aja dapat pahala kok. Jadi emang untuk sekedar berbagi informasi kebaikan boleh saja, tapi kembali lagi niatnya kita dan akhirnya dengan istighfar. Khawatir ada niat takabur dalam hati kita. Itu dia. Betul. Baik, kita ke penanya berikutnya. Ya. Neng Risma, remaja Islam Masjid. Neng Risma bertanya ini bagaimana nih, saya kan memang dibesarkan dari keluarga yang berada. Memang enaklah hidupnya kan, orang tua juga ada. Kemudian dilimpahkan tanggung jawab untuk meneruskan usaha orang tuanya. Orang berkata menilai enaknya jadi Neng Rismanya, hidupnya apa aja ada segala macam. Berpandangan negatif tentang nikmatnya kehidupan Neng Risma. Gak perlu kapan-kapan, gak perlu kerja keras, gak perlu itu, udah kaya orang tuanya. Nah bagaimana dia harus menyikapi pandangan orang-orang seperti itu, Pak Ustadz? Baik. Setiap orang itu Allah sudah tentukan rezekinya beda dan gak sama, ya Bu ya. Contoh, ini casing model kita semua, pernah ibu request sama Allah model begini? Enggak, ini udah setelan pabrik Bu. Iya. Emang udah rezekinya. Udah di setel pabrik, alis masih diubah lagi Mas. Itu dia. Padahal setelan pabriknya udah bagus. Kita yang gak pernah puas akhirnya sampai ngerubah-rubah. Rezeki itu sudah Allah tentukan masing-masing. Rezeki yang cocok buat orang lain, cocok nggak buat kita? Belum tentu. Kita nggak pernah mesen muka model begini. Ada Allah takdirkan seorang anak itu jadi perintis. Kalau beliau kan pewaris, udah tinggal ngelanjutin. Kalau yang dari perintis itu yang dari nol. Semuanya baik Bu. Rezeki itu tergantung bagaimana kita memandang rezeki. Rezeki itu dahsyat Bu. Allah sudah memberikan rezeki dan Allah sudah ukur sesuai dengan takaran masing-masing. Intinya kalau hidup mau bahagia, silahkan ibu ikut susah di saat ada orang lain susah. Dan ikutlah bahagia di saat ada tetangga yang juga bahagia. Kalau sebaliknya nanti stres. Susah lihat orang bahagia, bahagia lihat orang susah. Itulah kadang ada orang yang hidup dengan privilege ya. Betul. Dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh keluarganya. Tapi ada juga orang yang memang harus berjuang dari nol. Betul. Merintis, mewaris. Itu walaupun berbeda tapi sama-sama ada perjuangan di dalamnya. Ada perjuangan. Ya kan? Ada orang yang lihat anaknya jadi si korun ya, katanya banyak. Tapi dia nggak tahu akhirnya ditenggelam kan jadinya. Jadi memang kita jangan cemburu apa yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya yang lain. Benar. Begitu Pak Ustadz ya. Benar. Oke, nanti kita lanjutkan lagi jamaah, jangan kemana-mana.